Tapi Pak Bupati, banyak juga rumah tangga saya lihat bertengkar, tiap hari bertengkar, hamil lagi. Bingung juga saya lihat. Jangan aku tunjuk ibu. Ayo pelihara persaudaraan. Di Tobelo boleh beda agama, boleh suku beda kita, boleh apa ras kita beda, tapi satu tempat kita hidup di tanah kelahiran kita di sini. Apa kita merantau tidak lihat lagi dibilang Bugis Bone, Bugis Sopeng, tidak ada di sini. Yang ada di sini adalah Bugis Tobelo, Bugis Halmahera Utara. Kalau kau bilang Bugis Bulukumba, balik aku pi Bulukumba. Kalau kau bilang Bugis Pindrang, balik kau ke Pindrang. Kau Bugis apa? Bugis Halmahera Utara. Karena kita sudah berjanji, bersepakat di Republik Indonesia, diikat oleh 5 sila. Satu di antara 5 sila itu persatuan Indonesia. Apakah persatuan itu harus seragam? Tidak. Bersatu itu tidak seragam. Bersatu saling menghormati perbedaan, pasti bersatu. Tidak mungkin kita mau seragamkan, gigi saja berbeda-beda. Bapak Ibu, kamu tahu kenapa enak makan? Hah? Bapak-bapak tahu kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Bayangkan kalau gigi kita ini semua sama, mana enaknya? Misalnya semua gigi kita ini gigi seri. Tahu enggak? Ini kan beda-beda gigi kita. Yang paling depan itu namanya gigi seri, bagian memotong. Masuk ke dalam beda lagi namanya gigi taring, bagian merobek. Makanya kalau bapak makan daging tidak mungkin begini, pasti kayak gini. Iya toh? Masuk lagi ke dalam, paling dalam berbeda lagi, namanya gigi geraham. Apa tugasnya? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigimu gigi geraham, bagaimana mau makan nganu daging? Bagaimana mau potong? Hai mondroy. Maka hargai. Bahkan agama kita mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semua bersaudara. Rasulullah bahkan mengatakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya toh? Lagi jalan-jalan anak muda pergi menyatakan cinta. Baru ada istrimu. Jangan coba-coba. Apalagi kalau istrimu bogis, mau ku kawin lagi. Nah bilang coba mau ku tikam kok. Jangan coba-coba. Ini sabar bener. Dia datanglah dia jalan-jalan. Anak muda malam minggu, tiba-tiba padam lampu. Tahan tuh kakinya. Kaki yang tahan tuh seluruh anggota tubuh ikut rasakan. Tuh. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Padahal kaki itu yang tahan tuh, mulutnya yang teriak. Aduh. Padina kesi. Berikutnya apa? Mata bekerja, dia cari. Berdarah. Berikutnya apa? Mulut meniup. Berikutnya tangan mengusap. Kaki yang luka, semua anggota tubuh ikut merasakan. Tidak ada orang kakinya tahan tuh. Rasa kok, ini kok jalan lagi. Ini suka jalan kok. Iya toh. Prakteknya di Tobelo ada jadi tangan bupati, ada jadi mulut anggota DPR, ada kaki rakyat biasa, ada jadi mata kita semua, mau tentara mau polisi, kita semua mata di sini. Begitu kakimu bermasalah, polisi hidup, polisi bantu, tentara turun, rakyat turun, ulama turun, pendeta turun, semua kita untuk berjatuh apa? Menjaga kesatuan yang ada di kampung kita ini. Maka bupati ketika ada yang lecehkan masyarakatnya, bupati berkata, jangan kau ganggu rakyatku, saya suruh tangkap kamu. Rakyat juga berkata, jangan kau hina bupatiku. Kau hina bupatiku, kami rakyat di sini akan mengamuk dan mengusir kamu. Itulah yang disebut
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu-ibu, Pak, kenapa nasi enak dimakan? Hah? Kenapa nasi enak dimakan? Karena makannya bareng-bareng masuk. Bayangkan kalau bapak makan satu-satu biji. Pak Bupati, Pak Frans, bagaimana kalau bapak makan satu-satu nasi, Pak? Makan pagi, sore baru selesai, Pak. Itulah enaknya bersatu. Maka semua komponen masyarakat yang ada di Halmahera Utara, mau Kristen kah dia, mau Hindu kah dia, mau Buddha kah dia, mau bahkan kafir tidak ada agamanya sekalipun, kita punya tanggung jawab merawat persatuan Halmahera Utara. Masih ingat, lihat TV, bagaimana di Arab Timur Tengah. Lihat sekarang, Rusia dengan Ukraina, rakyat jadi korban. Kepentingan politik, kekuasaan, akhirnya rakyat jadi korban. Mudah-mudahan tidak terjadi di Republik Indonesia. Maka kita semua wajib, kalau ada orang yang memprovokasi, ada orang yang mencoba-coba mengganggu persatuan kita, kita jadikan dia musuh bersama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Jam berapa menikah? Hah? Saya cuma tanya jam berapa. Apa anda belum? Kau bilang belum apa? Belum makan. Sebagai laporan saja ini bosa. Bayangkan begitu saya hormati ini acara. Kemarin itu Pak, satu harian saya rekaman di Metro TV. Selesai hampir jam 6. Saya langsung pergi ceramah lagi. Malam, ceramah Paci. Selesai hampir jam 10. Ke hotel istirahat. Belum enak istirahatku, kasihan pergi lagi bandara jam 2 terbang. Saya bilang kenapa ndak sampai-sampai ini, jauhnya ini dari Jakarta. Kukira 1 jam, ternyata 3,5 jam. Sampai begitu tak buka mataku, terlambat sampai subuh karena sudah terang. Sampai lagi kembali lagi ke sini, nanti balik lagi, kasihan. Begitu lelahnya kita. Tapi melihat Bapak Ibu semua gembira menyambut saya, lelah itu hilang. Allahu Akbar. Nah, jam berapa nih? Pak Bupati, biasanya saya ceramah pakai jam. Tadi karena buru-buru, mau tadi rencanakan mandi dulu, ganti baju. Ini busa-busa mikali paku ini. Untung saya sudah pakai tawas tadi malam. Coba apa beda tidak pakai tawas, ibu berani kau keluar rumahmu? Satu kali aja kita cium itu jamaah sakulu, begitu nak lihat di televisi dan bilang sakulu kinyustas. Jam berapa? Jam 12? 12. Jam berapa duhur? Apa kalau belum terus? Masih bisa 1 jam? 2 jam masih bisa? Masih bisa? Saya tidak bisa. 2, 3 kalau kalian mau sukses. Ulang ya. 1 belajar, 2 bersatu kok, 3 at'im al-mazakin, beri makan kau fakir miskin, jangan kau pelit. Kalau ini Halmahera mau sukses, orang-orang kaya kasihan, jangan kau pelit. Kalau orang kaya mau Pak, kecil ini orang miskin. Kalau orang kaya mau Pak, lebih dulu mereka masuk surga dari kita orang miskin. Orang miskin sholat, orang kaya juga bisa sholat. Orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Orang miskin tahajud, orang kaya juga tahajud. Orang miskin sholat tengah malam, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya bangun masjid, diam-diam maki kita. Alhamdulillah, saya dengar kabar di sini Pak, banyak orang kaya. Tapi sedikit yang dermawan, yang banyak pelit. Nabi lor di kampungku sekke, kikirigala paku jambatan. Bu, ini ibu-ibu KKSS ini semua. Banyak semua saya lihat emasmu. Hah? Nggak tahu palsu atau asli. Bu. Kalau mati ki, siapa pakai itu emas cincin benar? Siapa? Anak, istri kedua.
jakemu. Oh, nah dengarlah ini mamaknya, cek istriku Pak Frans. Dia dengar ini ceramahku. Pulang dah panggil kak, Ustadz sedikit dulu. Kenapa sayang? Jadi nanti kalau meninggal kak, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang duduk kok di sini sayang. Kupeluk-peluk lah dia. Kenapa kau ketawa nah istriku? Cemburu. Saya peluklah dia. Lalu saya bilang, sayangku ingat baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Maka ini ibu-ibu, jangan lalu kau seke. Tidak ada orang suka orang pelit. Daripada istri kedua pakai itu emasmu, lebih baik kau jual sebagian, cari ke orang miskin KKSS, bantu dia. Demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya ke ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang kepala dinas yang pelit atau dermawan? Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Coba dengar Pak Bupati, tidak ada suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Itu jelek, itu pelit Pak. Dia kopi rumahnya seke, pelit, padahal dia juga pelit. Apalagi Pak Wakil Bupati mau terpilih lagi, jangan lalu ki pelit Pak. Tidak ada orang suka orang pelit. Bersedekahlah, tapi jantung kau langsung kau pikir sedekah duit. Sedekah tidak selalu duit. Kalau Pak Bupati lalu sedekahnya hanya duit, berapa kasihan gajinya? Pak Bu, kenapa kasihan banyak pejabat ditangkap? Karena selalu kau datang bawakan proposal. Tim sukses, anu Pak, iya Pak, waduh, ini yang pilih kita ini kecamatan ini Pak, mereka ini. Sumbangannya Pak Bupati, sedekahnya Bupati bukan duit. Apa sedekahnya Bupati? Bikinlah perda yang membuat rakyatmu gampang cari kerja. Itu sedekahnya Bupati. Apa sedekahnya Bupati? Bikinlah infrastruktur jalan yang bisa membuat rakyatmu gampang berdagang. Itu sedekah. Apa sedekahnya Pak Wakapolres? Apa sedekahnya? Bukan duit. Berapa gajinya Wakapolres? Apa sedekahnya Pak Lek? Ciptakan keamanan di negara ini. Tegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Wujudkan pelaksanaan hukum dengan sebaik-baiknya. Itulah sedekahnya seorang polisi. Jangan naruh naik motor kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Pak, ada SIM, ada STNK, lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dibikinlah, dia tulislah surat tulang. Begitu dia tulis surat tilang, ini anak mahasiswa, dia bilang Bapak juga pembohong. Apa maksudmu? Mengaku polisi, baru polpemu pilot. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Jangan kau musuh polisi. Kau kira enak di Tobelo kalau tidak ada polisi? Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Saya bisa ceramah di sini difasilitasi oleh polisi. Jangan musuh polisi. Ibu-ibu, rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, hartamu dijarah, anak gadismu diperkosa. Siapa kau cari? Pak Imam. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan, tidak goyang-goyang mobilku. Saya baca ayat Yasin, tidak goyang. Saya baca ayat Kursi 2 kali, tidak goyang-goyang. Datang polisi, Pak Ustaz, goyang Pak. Makanya jangan musuhi polisi. Ayo, Bapak diserobot tanah, diambil orang Tanata, pergi lapor kantor Polres. Tapi Pak Polisi, tanahku diserobot, tolong bantu saya. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi.
Polisi juga jangan mesti ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa bungkus kok. Maka yang baik polisi, ulama bersinergi menjaga Republik Indonesia. Nah, itulah yang baik. Sedekah. Sedekahnya polisi, lindungi masyarakat, ayomi masyarakat. Itulah sedekahnya polisi. Sedekahnya anggota DPR, musyawarah kok. Bagaimana caranya membuat rancangan undang-undang peraturan daerah yang membuat orang semakin sejahtera di kampung ini. Jangan kalau mau dipilih datang bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Pilih nama. Ada masalahmu telepon macam kali, sepupu ki, sama-sama orang Bugis ini kartu namaku. Ada masalahmu telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Makanya yang kau pilih kepala talak. Pak Bote. Ayo sedekahlah. Dan ada 4 kata Nabi penopang tegaknya ini kabupaten, tegaknya satu daerah. Satu diantaranya dermawannya para pengusaha. Jadi Pak Bupati cari pengusaha. Ada mau datang investor, cari. Tidak usah minta 10% untuk kantong pribadi. Nanti ditangkap kita KPK. Mereka mau datang, Pak Bupati, kemana saja? Kau kira saya kau bisa kebeli? Kurang ngajar kau. Kalau kau mau balik sumbang, jangan ke rekeningku. Cari ke orang miskin. Bangun bangun jalan, itu sumbanganmu. Sedekah. Yang keempat, kalau mau sukses ini. Yang keempat, kita ulang dulu. 1. Nah lupa mi lagi. Kasih lobe misele. 1. Ilmu. 2. Jaga persaudaraan. 3. Bersedekahlah. 4. Ahsin kalamaka. Haluskan tutur katamu, jangan kau bicara kasar. Artinya apa? Punya adab. Boleh kalian berbeda mazhab, tapi jangan kau saling memaki. Ada juga ustadz Pak kalau ceramah kayak dia memang punya neraka. Ada tuh itu sangin neraka saja nak ceritakan Pak. Bid'ah masuk neraka. Kau panitia hari kiamat. Nah luas gitu sorga bos, kasih masuk juga, kau besar gitu sorga. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biar kami di pinggir-pinggir. Yang penting jangan kau kasih masukin neraka. Ada memang itu penceramah. Saya saja dimaki-maki di Facebook. Saya bilang, apa ini Ustaz? Kau bicara sunnah-sunnah, kau tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Ya buktinya kau tidak pelihara jenggot. Selimut media apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Bukan kita ini gen yang mana tenunya Pak. Iya Pak. Ya boleh. Adab itu ahsin kalam, haluskan tutur kata. Kalau kamu berdakwah, dakwah itu kan mengajak. Saudaraku, dakwah itu mengajak. Bagaimana orang mau ikut kalau kau maki-maki? Bagaimana orang mau ikut kalau kau hina? Bagaimana kau mau ikut kalau kau mulutmu dari kebencian saja keluar? Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, tidak pernah menghina, tidak pernah memaki. Maka kalau ada pendakwah, dia katakan dirinya ahli agama, tapi mulutnya kotor, mulutnya menghasut, mulutnya menghina, mulutnya melecehkan, perlu belajar agama kembali. Ahsin kalama, haluskan tutur katamu. Dan yang kelima, karena waktu yang terbatas, yang kelima, ini khusus iman yang kuat. Wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Ibu-ibu, ada masalah dalam rumah tangga? Bohong kok kalau tidak ada. Semua kita pasti punya masalah. Ini. Ada semua masalahnya ini. Muka-muka penuh masalah. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Kau mau lihat saja. Waktu kuliah, apa masalah kita? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian.
Sudah kepala bagian, selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya, mau tahun jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah bupati, selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah gubernur, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Pak, tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Ini di belakang saya, orang penuh masalah semua ini mukanya ini, Pak. Ini dasar Latif, Pak Bupati, Bapak pikir tidak ada masalahku, Pak? Saya ini kasihan, masalah saya sekarang jarang di rumah. Kalau istriku komplain, kenapa kau selalu keluar? Saya cuma hibur dia, ku peluk, baru ku menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masya Allah, selesai, langsung tenang. Kalau saya pulang 1 minggu baru pulang Batang, ku peluk itu baru ku nyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Nah bilang, betul ki? Betul kah sayangku? Nah lupa lagi masalahnya, Pak. Nah perisa kuporku berantakan, marah-marah, ku peluk lagi, baru menyanyikan lagi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Selesai masalah. Ketika ada masalahmu, jangkau muncul makin marah, makin meledak itu masalahmu. Kalau satu marah, yang satu menyanyi. Kalau ibu-ibu marah suamimu, jangkau juga ikut marah, menyanyi kau saja. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tapi Pak Bupati, banyak juga rumah tangga saya lihat bertengkar, tiap hari bertengkar, hamil lagi. Bingung juga saya lihat. Jam aku tunjuk ibu. Ya. Nah, semua orang punya masalah. Semua. Dasar Latif dalam rumah tangga banyak masalah. Masalah saya sekarang yang paling banyak adalah banyak janda-janda curhat. Ustadz, saya baru meninggal suami. Adakah doa-doa yang membuat hati saya tenang? Saya kasihlah doa-doa penenang hati, wirid-wirid. Sudah itu Nabila lagi, Ustadz, ada lagi masalahku ini Ustadz. Saya butuh imam dalam hidupku. Oh iya Bu. Lalu dia bilang, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ada rumah tangga kasihan, sudah 30 tahun berumah tangga, masih ngontrak-ngontrak. Ada baru 1 tahun menikah sudah punya rumah, tapi apa masalahnya? Di antara dua belah pihak, suaminya selingkuh, istrinya juga. Ada lagi rumah tangga bagus, rumahnya bagus, setia suami istri, apa masalahnya? Tidak punya anak. Ada anaknya, ada rumahnya, setia, tapi apa? Mertuanya selalu ikut campur. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalahmu, kalau kau datang sama bupati bersandar, bupati ada masa kemampuannya. Begitu beliau angkat jabatan, tidak ada misandaranmu. Kamu datang bersandar kepala dinas mutasi, hilang sandaranmu. Kau datang bersandar kepada Pak Dandim mutasi, hilang kau punya sandaran. Tapi ketika kau bangun tengah malam minta kepada Allah, Allah hadir 24 jam dan Allah hidup selama-lamanya, tidak pernah mutasi. Mintalah kepada Allah. Berdoa tidak harus kau pakai bahasa Arab. Ya Allah, sudah lama saya merantau ke sini. Kutinggalkan kampung halamanku demi memperbaiki hidupku. Mudahkan rezekiku, perbaiki hidupku supaya sisa mengangkat harkat dan martabat. Kalau ada rezekiku, saya akan bantu orang tuaku di kampung. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, berikanlah kekayaanmu kepadaku. Kalau Allah kabulkan, tidak ada yang mampu menghalangi. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu berdoa pakai bahasa Arab, bingung malaikat. Kenapa? Lain di mulut, lain di hati.
Oh, ternyata baru kawin lagi suaminya. Nggak harus bahasa Arab, boleh pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar, bahasa Mandar, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahkan pakai bahasa isyarat pun Allah tahu. Berdoa. Alhamdulillah kalian semua rajin berdoa, tapi sayang berdoanya di status. Ya Allah lindungi suamiku di Facebook, ya Allah rahmati suamiku di Instagram. Sibuknya itu tua membaca statusmu. Ud'uni astajib lakum, berdoa kau kepadaku pasti saya kabulkan. Mari akhir dakwah kita ini jadikan doa sebagai standar. Terus kau kira kat tukang parkir ustaz ini, ustaz kondang, kau kira terus tukang parkir kapan? Belum puas. Memangnya saya bukan laki-laki pemuas. Mati muda saya kalau aku kasih puas kau semua. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Kita hadir pengukuhan KKSS. Kalau KKSS mau berjaya, pegang erat-erat filosofi Pipos. Padaidi, padaelo, si patuo, si patokong, mali, si parape, malilu, si pakainga, cedek tak, megai bagi-bagi. Kalau Bapak pegang filosofi orang Bugis ini, dimanapun Bapak bekerja, mencari nafkah, Allah limpahkan kesuksesan bagi Bapak Ibu sekalian. Dengan catatan, jangan takabur ketika sudah dapat pangkat jabatan dan kekayaan, tetaplah menjadi orang yang rendah hati, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bahkan orang yang sombong itu, kata Allah dalam Al-Qudsi, ada 3 temannya setan, satu diantaranya Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kalian setelah merantau, jadi wakil bupati di sini, jadi anggota DPR di sini, jadi pengusaha di sini, jangan kau takabur meremehkan orang penduduk lokal. Karena kadangkala perantau sukses datang, direcehkan penduduk lokal, akhirnya ribut, rusuh kalian lagi capek balik kampung, tentu kalian sendiri yang rugi. Maka pegang itu baik-baik. Pada ini, pada elo, si patuo, si patokong, mali, si parape, malilu, si pakainga, megai bagi-bagi, cek deta, insya Allah kalian hidup dengan tentram. Jangan ada rasa sombong. Kalau orang kaya sombong, orang masih maklumi. Bupati sombong, orang masih maklumi. Kan dia bilang apa? Bupati tahu, wah banyak duitnya, kaya, cakep, wajar dia sombong. Tapi temannya setan. Tapi masih wajar. Tapi kalian sudah miskin, tidak terkenal, jelek, busuk bulunya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.